Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Julia Yanti dengan NIM 20230008. Saya adalah seorang mahasiswi dari STIE KBP Padang, program studi yaitu akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul Consolidating Economics Exchange Ontologies for Financial Reporting Standard Studying. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pernyataan masalah. Artikel ini membahas dua masalah terkait. Masalah pertama, perdagangan keuangan dan kerangka pelaporan standar dan sistem informasi mengalami inkonsistensi internal dan masalah interoperabilitas semantik dalam mengkonseptualisasikan pertukaran ekonomi. Ada kebutuhan untuk konseptualisasi yang lebih dalam dan lebih formal. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli ontologi ekonomi, mengingat sentrabilitas konsep pertukaran dalam ekonomi. Sungguh mengejutkan betapa sedikit perhatian yang diberikan pada sifat atau metafisika pertukaran. Terkadang konsep inti hilang dan konseptualisasinya tidak berdasar atau ambigu. Contoh konseptualisasi yang hilang adalah tidak adanya penjelasan untuk pandangan independen tukaran ekonomi dan siklus hidupnya. Asumsi kewajiban dan penyediaan layanan dalam kerangka konseptual. Masalah yang kedua yaitu ontologi driven conceptual modeling atau disingkat ODCM. Telah terbukti berguna di banyak bidang. Dan selama beberapa dekade, ahli teori dan praktisi telah menginvestasikan upaya serius untuk mengembangkan ontologi pertukaran ekonomi. Seperti UFO Grounded, REA2, OTE atau alias COX, Onto REA, Office dan Standar Perusahaan atau FRS, dan pembentukan dan pelaksanaan kontrak yang diatur oleh FRS belum berhasil dan belum menerima daya tarik dari komunitas domain. Contoh konseptualisasi yang hilang adalah ketiadaan konsep sumber daya ekonomi dan perlakuannya sebagai hak, ketiadaan konsep kinerja sebagai tindakan pencapaian yang berpengaruhi sumber daya dan aktivitas, ketiadaan konsep transfer sebagai manifestasi hak atas sumber daya ekonomi, dan layanan sebagai tindakan yang melaksanakan hak tadi. Pembahasan selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini mengikuti pendekatan desain science research untuk mengembangkan dan mengevaluasi artefak. Artefak desain adalah ontologi Covris, bahasa pemodelan konseptual yang akan digunakan sebagai objek desain untuk sistem informasi berbasis pelaporan keuangan atau FR. Ontologi mengacu pada domain pertukaran ekonomi dan pembentukan kontrak. Tujuan penelitian pertama adalah untuk memberikan presentasi yang tepat tentang keadaan ontologi Covris saat ini, yang didasarkan pada UFO dan menggunakan onto UML2 untuk mencapai kekakuan formal. Kedua, artefak dievaluasi oleh validasi pertanyaan kompetensi yang relevan sebagai cara yang direkomendasikan untuk mengevaluasi ontologi. Perbandingan dengan ontologi pertukaran yang ada berdasarkan kriteria eksplisit. Uji kegunaan dalam bentuk analisis ontologis awal kerangka kerja dan standar akuntansi dan pelaporan serta indikasi beberapa contoh masalah dalam versi saat ini. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Informasi keuangan dilaporkan harus relevan dan setia. Penggunaan informasi keuangan ditingkatkan jika kita bandingkan dapat diverifikasi tepat waktu dan dapat dipahami. Keterbatasan ontologi pertukaran saat ini bukan tanpa batasan. Penulis menyebutkan beberapa landasan dalam UFO memberikan kekakuan formal, tetapi juga benar bahwa UFO masih terus berkembang.
Kedua, fokus sejauh ini adalah pada pertukaran antar perusahaan. Pertukaran dengan konsumen memungkinkan memiliki kekasan sehing- yang memerlukan perhatian khusus. Keterbatasan lain yang sangat penting adalah bahwa ini adalah ontologi inti, sehingga memerlukan spesialisasi misalnya untuk jenis pertukaran dan sumber daya yang berbeda, atau untuk siklus hidup, misalnya untuk menangani pelanggaran kontrak. Mode untuk UML mungkin harus diperluas dengan kendala, misalnya untuk membatasi pertukaran yang valid. Untuk membuat standar pelaporan keuangan terlihat bahwa sebagian besar kerangka kerja mereka dapat dipresentasikan sebagai ontologi komputasional dan digunakan untuk meningkatkan eh, konsistensi dan konvergensi kerangka kerja internasional dan untuk pengembangan standar setidaknya sebagai template. Juga telah ditunjukkan bahwa konsep-konsep dasar yang diasumsikan diberikan dalam kerangka kerja seperti agen, tindakan, komitmen, klaim, dan bahkan pertukaran ekonomi yang dapat bermakna yang ketat, di mana konsep-konsep yang diperkenalkan dapat didasarkan. Landasan seperti itu juga menunjukkan beberapa kekurangan dalam definisi saat ini. Selain itu, redundansi substansial dan beberapa ketidakkonsistenan ditemukan di antara kerangka kerja dan standar pelaporan keuangan yang ada. Baiklah, sekian presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.